sama-sama Rabbi fawfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim Rabbi fawfana bi barakatihim wa dinal husna بحرمتهم ربي فوقنا ببركتهم ودين الحسنى بحرمتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Perjalanan Nabi dari Masjid Haram menuju Masjid Aqsa. Singkat cerita, perjalanan Nabi dari masjid menuju masjid. Perjalanan kita Isra juga nih, dari Majlis Taklim ke Majlis Taklim. Ya, kalau ibu-ibu Isranya dari Majlis Taklim ke Majlis Taklim. Nanti lama-lama naik ke langit. Bisa berhalap-halap. Maksudnya nanti ruhnya naik ke langit. Jadi kalau kita pengen selamat supaya bisa naik ke langit, kalau bagi perempuan perjalanannya dari Majlis Taklim ke Majlis, bukan dari mall ke mall, itu mah alamat belangsat. Dari mall ke mall, belanja mulu. Mesti duit ya Pak Haji. Kalau ada, kalau kagak. Kalau dari Majlis Taklim ke Majlis Taklim tanpa keluar duit dapat berkat, betul nggak? Kalau ada pengajian yang ada berkatnya, kadang-kadang air doang. Tapi kalau bulan Isra nih dari Majlis Taklim ke Majlis Taklim, insya Allah berkat banyak tuh. Jadi perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Apa maksudnya? Supaya bisa naik ke langit harus merendahkan kepala kita dengan telapak kaki. Jadi orang yang suka merendah bakal diangkat. Kalau orang yang tinggi hati sombong bakal direndahin sama Tuhan. Itu maksudnya, makna filosofi, mana hakikatnya. Jadi kalau orang yang suka ngerendah, banyak ngalah, bakal diangkat derajat. Tapi kalau orang yang sok pinter, apalah, segala macam dah, ujung-ujungnya somplak gitu. Pokoknya tinggi hati lah. Kaya tinggi hati, udah miskin sama juga sombong.
pinter, tinggi hati, udah geblek juga sombong. Itu namanya yang menempuh perjalanannya dari masjid ke masjid, artinya orang yang suka merendah diri. Sama kayak ibu-ibu, perjalanannya dari majelis taklim ke majelis taklim. Orang kan yang suka ngaji walaupun dia ngomongnya suka keras, nanti lama-lama pelan ya, lama-lama pelan, anak kencing manis. Ya kan kalau udah punya kalau tadinya waktu sehat ngomongnya paling menangan, pas sudah kena penyakit ngomongnya pelan. Jangan sampai. Jadi ngomong pelan tetap kita Jadi saya ulangi, perjalanan orang laki kalau mengikuti Nabi dari masjid ke masjid, jadi sesibuk apapun dia kagak boleh ninggalin sembahyang. Perjalanan orang perempuan kalau pengen naik ke langit, diangkat derajat, kudu rajin ngaji dari majelis taklim ke majelis taklim. Paham ya? Baru selamat dah. Singkat cerita, Nabi sampai di Baitul Maqdis dengan mengendarai buruk. Buruk itu kendaraan yang belum bisa dipotong, sebab waktu itu belum ada potok, orang paling kira-kira. Jadi sebuah kendaraan surga yang kecepatannya seperti kilat, jarak langkahnya sejauh mata memandang. Ini mata kita kalau nggak kaling-kalingan jauh nggak pandangan kita, jauh nggak, bisa 5 kilo masih kelihatan. Itulah kecepatan buruk. Jadi sekali deng itu jauh kecepatannya seperti kilat. Dikatakan tidak lebih gede daripada kuda, tidak lebih kecil daripada bigol. Bigol itu kendaraan seperti keledai, jadi sedang bersayap, bersaing. Itu kendaraan surga nanti. Nah, Nabi tiba di situ, disambut oleh ribuan nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Apanya? Ya wujudnya datang. Nabi mah, Nabi dari mulai para nabi, para rasul, para wali nggak mati, diistirahatin. Yang dikubur jasadnya, tapi orangnya ayang-ayangan kemana-mana tahu. Itu Jadi matinya para wali nanti pada tiupan sangkakala yang pertama. Jadi beda dengan matinya kita. Sebab kalau para wali dimatiin seperti kita, dunia ini udah kiamat. Dunia ini kenapa sekarang masih tegak berdiri walaupun banyak musibah, banyak bencana? Karena tiap detik ada doanya para wali. Ada 4 wali yang menjaga utara, timur, barat, dan selatan. Disebut wali kutub. Kutub utara, kutub selatan, kutub bagian barat, kutub bagian timur. 4 wali. Wali Abdal, wali Autad, wali Nukoba, wali Nujaba. Ini 4 wali, penjaga 4 penjuru mata angin. Ditugasin oleh Allah untuk mendoain umat Nabi Muhammad, dan ditugasin oleh Allah untuk mendoakan bumi agar tetap kokoh, agar tidak air laut naik ke darat, agar gunung tidak meletus setiap bulan. Itu dia yang menjaga semua. Ada malaikat yang menjaga gunung, ada malaikat yang menjaga laut. Bukan hanya malaikat, nabi. Jadi Nyai Roro Kidul itu asisten daripada Nabi Khidir alaihis. Penjaga penghulu, penjaga semua laut adalah Nabi Khidir alaihis salam. Jadi kita nih umatnya Nabi Muhammad nggak usah khawatir kalau kemana-mana. Yang penting tahu caranya. Jadi kalau mau pergi ke laut, kirim hadiah sama Nabi Muhammad terus ke Nabi Hid, biar selamat, begitu maksudnya. Ya. Jadi kayak hadrat pertama, tapi yang pokok utama kirim hadiah kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi yang memegang semua rahasia langit, rahasia bumi. Ya. Semua makhluk, semua malaikat, semua para nabi tunduk kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi tiba di Masjid Aqsa. Buruk kemudian dicangcang di bagian tembok Baitul Maqdis. Itu kubah kuning adalah, di situ ada batu Sokro yang ntar saya cerita, tempat Nabi naik ke langit. Jadi Nabi sampai di situ bersama malaikat Jibril alaihis. Nabi mengucapkan salam. Dijawab oleh para nabi, para rasul, Waalaikumsalam ya Nabil awwalin wal akhirin. Itu berpeluk-pelukan Nabi dengan Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Ayyub, Yusuf, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Nabi Adam dianggap oleh Nabi sebagai bapaknya, sebagai ayahnya. Sebab ayah manusia seluruh dunia adalah Nabi Adam.
Ibu manusia seluruh dunia adalah Siti Hawa. Siti Hawa. Itu begitu. Jadi Nabi kita Nabi yang paling bontot. Nabi cium tangan semua. Nabi peluk. Semuanya memeluk dengan mesra kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Sesudah itu Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk memimpin solat di Baitul Maqdis. Pertanyaannya, solat apa Bang Haji? Pertanyaannya adalah solat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Baitul Maqdis bersama para Nabi dan Rasul dan para malaikat adalah solat tahiyatul masjid. Kok berjamaah? Boleh. Makanya solat tasbih boleh berjamaah. Solat hajat juga boleh berjamaah. Kagak dilarang. Walaupun solat-solat yang disunahkan berjamaah, diantaranya taraweh, ya, apalagi solat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi juga tidak dilarang solat-solat yang tidak berjamaah, tapi kita melakukannya dengan berjamaah, tidak dilarang. Hukumnya boleh. Sebab orang-orang yang berzikir itu ibarat gunung, diumpamakan gunung. Tegaknya bumi karena banyak para wali, para ulama, para ahli zikir yang tiap malam bangun memuja, memuji Allah bersama bumi, langit dan para malaikat. Nah, singkatnya, Nabi kemudian sholat tahiyatul masjid bersama para nabi dan para malaikat. Kemudian sesudah sholat, kemudian Nabi duduk berbaris bersama para nabi. Jibril menghidangkan 3 minuman di dalam gelas yang terbuat dari emas. Minuman pertama adalah madu, minuman kedua adalah susu. Minuman pertama adalah susu, minuman kedua adalah madu, minuman ketiga adalah arak. Tapi bukan arak yang mabok, arak sorga. Jadi nanti kalau pengen ngerasain arak masuk sorga, jangan di dunia. Kalau arak dunia minuman setan. Kalau arak surga minuman ahli sorga. Ada sungai arak, ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air yang sejuk. Ada 4 sungai di sorga. Jadi ntar di sono, di sini kan susu kita susah ya. Di sono ntar mandi berendam di sungai susu. Arak juga begitu, madu juga begitu. Ya, di sono di sorga. Apa yang terjadi? Nabi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim mengambil minuman gelas yang berisi susu. Sodaqta ya Muhammad, kata malaikat Jibril, engkau memilih kesenangan dunia yang membawa ke akhir. Madu adalah kekayaan dunia, manis, tapi melalaikan orang daripada akhir. Kemudian arak apalagi? Kesenangan dunia. Orang kalau terlalu banyak senang lupa diri, betul-betul. Kebanyakan senang, duit kebanyakan. Mengaji susah, nggak pengen. Orang banyak duit, dia mau ke Bali tinggal berangkat, betul kagak? Dia pengen makan apa, pengen telepon. Senang gitu orang. Manusia kalau terlalu senang lupa kepada yang mencipta. Makanya Nabi mengambil daripada gelas yang berisi kesenangan dunia yang membawa kesenangan akhir. Pilihan yang tepat, alhamdulillah. Tuh. Jadi minuman yang terbaik adalah susu. Jaga susu, ya. Jaga susumu. Hei, jaga susumu. Itu minuman terbaik, disukai segala kalangan dari anak orang sampai aki-aki. Betul nggak itu? Betul nggak? Susu disenangi oleh semua golongan. Dari kalangan balita sampai janda, jangan nyawa di dalam wanita ini. Itulah yang Nabi lakukan demi kebaikan umat. Nabi masih milih susu aja umatnya yang cinta dunia agak sedikit. Nabi yang lupa diri dengan kesenangan dunia juga agak sedikit. Coba kalau Nabi milih madu, Nabi milih arak, waduh, mabok semua urusannya. Untung Nabi pilih susu. Dan itu benar, susu dimiliki oleh perempuan tempat kasih sayang. Makanya kata Nabi waktu mau meninggal, ittaqun nisa, cintai perempuan, sayangi perempuan, lindungi perempuan, bagi duit perempuan, beliin emas tuh perempuan, ajak jalan-jalan perempuan, tinggal di sono.
Kan ditaruh. Bang, ayo mau pergi. Nih susu saya taruh. Makanya mudah-mudahan sudah. iya, kalau nggak ada susu kita nggak gede. Ya perempuan juga kan pada nyusu mamanya. Kalau nggak ada susu nggak pada gede. Ya kan laki perempuan nyusu. Laki nyusu, perempuan nyusu. Cuman perempuan nyusu ada batasan, kalau laki kagak. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti cerita Isra kita terusin ke depan.